Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriksani Suwandi Putri dari kelas 3A D4 Teknik Informatika Politeknik Pos Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai chapter 3 pada kecerdasan buatan, yaitu prediksi dengan random forest. Nah, kita akan mengambil datasetnya itu di bagian sini. Kita buka. Nah, ini datasetnya. Nah, kita masuk ke K, dataset, selanjutnya here, lalu kub. Selanjutnya kita tinggal download yang bagian kub 2011 ini. Selanjutnya kita akan menjelaskan langsung saja ke bagian prakteknya ya, karena teori tinggal dilihat aja di bagian teorinya, dan juga bisa baca-baca di Google untuk teorinya. Prakteknya itu membuat aplikasi sederhana dengan menggunakan Pandas. Nah, di sini kita telah membuat suatu variabel dengan nama kegiatan, di mana kita akan melakukan import Pandasnya tersebut dengan PD, lalu membuat suatu variabel dengan kegiatan dengan isinya itu nama kegiatan dengan belajar, memasak, menyanyi, ini variabelnya. Lalu kita akan membuat variabel X, di mana variabel X ini dia akan melakukan pengisian dari variabel kegiatan pada data frame-nya. Selanjutnya akan memprint atau menampilkan hasil dari variabel X dengan ketentuan Nuriksani sedang X melakukan kegiatan apa. Nah, di sini ada Nuriksani sedang belanja dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini kita akan membuat suatu yang kedua itu dia akan membuat aplikasi sederhana dengan menggunakan nom. NumPy. Nah, di sini kita akan mengimportkan NumPy-nya terlebih dahulu dengan nama lain yaitu np. Selanjutnya membuat variabel matrik X dengan menggunakan fungsi A dengan bentuknya itu 10 atau 10 kali 10. Nantinya akan memprint matrik X-nya. Nantinya hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya yang ketiga itu kita akan mengimportkan matrik, karena kita akan membuat suatu aplikasi sederhana dengan menggunakan matplotlib. Nah, di sini kita akan mengimportkan matplotlib-nya tersebut dengan nama lain yaitu np, mp. Nah, nantinya itu si np-nya itu akan memasukkan plot dengan nilai-nilai pada plotnya ini dimasukkan. Selanjutnya akan membuat label pada X dengan nama Nuriksani dan labelnya dengan npm. Nantinya akan menambahkan label dan menampilkan grafik plot. Kita coba. Nantinya akan seperti ini, akan keluar plot. Nah, selanjutnya itu kita akan mengimportkan lagi Pandas. Ini untuk yang soal yang keempat, yaitu kita akan jalankan program klasifikasi random pada bagian teori bab ini. Nah, di sini ada import Pandas dengan nama lain itu PD. Nantinya kita akan membuat variabel dengan membaca CSV pada image atribut label. Nah, image atribut label ini didapatkan dari data ini. Ckub ini di sini ada satu data yang namanya IMG atribut labels. Selanjutnya kita akan coba run terlebih dahulu. Terdapat error. Sebentar saya akan. Nah, mari kita coba. Nah, ini telah terbuat ya variabel mgatt-nya. Selanjutnya kita akan menampilkan data yang teratas, 5 teratas, nah yaitu IMG ID, ATT ID dan present. Selanjutnya kita akan menjumlahkan berapa kolomnya dan berapa baris. Nah, di sini ada baris dan ada 3 kolom.
Lalu selanjutnya itu akan membuat suatu variabel mget2, dan nantinya itu dia akan membuat variabel baru dari mget dengan mengganti indeks menjadi kolom, kolom menjadi indeks. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan data dari 5 teratas. Nah, ini data pada bagian IMG ATT2. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan jumlah seluruh datanya. Nah, terdapat 11.000 lebih untuk barisnya dan 312 kolom. Selanjutnya ini kita akan membuat variabel baru dengan membaca CSP pada image class label. Selanjutnya dia akan variabel img labelsnya ini akan menjadi set index img id. Nah, selanjutnya kita akan membaca img labelnya, nah menjadi img id. Selanjutnya kita akan menampilkan jumlahnya, yaitu ada 11.000 dan kolomnya itu 1. Selanjutnya ini dia akan memasukkan fungsi join data img2 pada variabel img label. Dan dia akan membuat df ini, variabel df itu akan sebagai sampel dengan ketentuan price 1. Nah, df. Selanjutnya dia akan df add ini dia akan membuat kolom dan ketentuan 312, dan pada labelnya pun akan membuat suatu kolom dan ketentuan 312. Nah, di sini. Selanjutnya kita akan menampilkan data dari df. Nah, datanya sudah muncul pada bagian df. Selanjutnya kita akan menampilkan jumlah data dari pada variabel df. Nah, selanjutnya ini dia akan kita coba run terlebih dahulu. Nah, dia akan membuat suatu variabel dengan nama df train add dan df train label, lalu ada df test add dan df test label. Di sini dia akan train add ini dia akan membagi dari 8.000 row pertama menjadi data training dan sisanya menjadi data testing. Begitupun pada training label. Sedangkan pada tes ini, df test ini dia kebalikannya, yaitu dari sebelumnya datanya akan dibagi mulai dari 8.000 row pertama menjadi data training dan menjadi data testing. Selanjutnya ini dia akan menampilkan labelnya, menambahkan label pada df training label dan df test label. Selanjutnya ini dia akan menginportkan random import fungsi random forest. Selanjutnya clf ini dia akan menjadi variabel untuk klasifikasi random forest. Nah, kita coba run terlebih dahulu. Nah, tidak muncul apa-apa, hanya ada menambahkan variabel saja. Selanjutnya ini dia variabel ini clf ini itu untuk fit agar menjadi data training. Nah, nantinya akan muncul seperti ini. Selanjutnya ini akan menampilkan clf yang sudah diprediksi dari training, tetapi hanya menampilkan pada data yang paling atas saja. Oh, ininya tidak terbaca. Nah, ini.
Selanjutnya ini CLF score ini dia akan memunculkan CLF sebagai testing yang sudah di training. Yang akan keluar 0,4 sekian-sekian. Selanjutnya ini dia akan menginputkan confusion matrix, dan print ini dia akan membuat variabel print pada label dari data testing. Selanjutnya CM ini dia akan menjadi variabel dari data label. Tidak terjadi apa-apa. Nah, selanjutnya kita akan merun atau memunculkan data dengan bentuk array. Nah, selanjutnya kita akan menginportkan library matplotlib sebagai PLT. Selanjutnya menginputkan library itertools, dan yang devload ini dia membuat fungsi dengan ketentuan data yang ada pada CM. Selanjutnya ketika dia akan merun itu atau menampilkan, jika dia benar dia akan menampilkan dengan ketentuannya itu dia akan menampilkan normalis, sedangkan jika tidak, dia tidak memenuhi kondisi yang if, dia akan menampilkan yang else atau membaca yang else. Selanjutnya ini PLT ini sebagai fungsi untuk membuat plot. Nah, di sini membuat title pada plotnya, setelah itu membuat max pada plot, dan membuat trig pada X dan pada Y. Selanjutnya PMT ini dia akan sebagai normalisasi, dan yang di bagian bawah ini trace ini dia akan mengambil data maksimum pada CM kemudian dibagi menjadi 2. Selanjutnya dia akan mengatur layout pada plot dan menambahkan nama label pada sumbu Y dan menambahkan label pada sumbu X. Nah, tidak keluar apa-apa karena ini hanya menginputkan saja. Selanjutnya ini bird ini dia akan membaca CSP dengan ketentuan nama birdnya. Seterusnya ini berdasarkan nama bird, dan dia akan menampilkan data-data bird. Nah, seperti ini. Selanjutnya yang ini dia itu pertamanya menginputkan numpy dengan nama lain yaitu np, lalu sebagai variabel yang membuat set np ini membuat suatu variabel yang membuat set preposition 2, dan plotnya itu sebagai figur dengan ketentuan size-nya itu 60, dumpy-nya 300. Selanjutnya data CM dan kelas bird ini dibuat menjadi plot. Nah, di sini saya tidak melakukan run-nya karena terlalu besar, jadi laptopnya menjadi nge-lag. Selanjutnya kita menginportkan tree pada sklearn, lalu si CLF tree ini akan sebagai variabel untuk decision tree. Selanjutnya dia akan mengaturkan data training dan melakukan data testing. Nah, akan keluar muncul seperti ini outputnya. Selanjutnya kita coba yang ini itu form sklearn SPM ini dia akan menginputkan SPM, dan dia akan CLF ini dia sebagai variabel untuk mengatur fungsi SPC, lalu dia akan mengatur data training dan data testing. Tunggu hingga datanya keluar ya.
Nah, datanya sudah keluar yaitu 0,4 sekian-sekian. Selanjutnya kita akan pada bagian sini yaitu kita coba run terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan melakukan import library cross file score pada sklearn model ini. Selanjutnya akan membuat variabel score sebagai variabel untuk prediksi dari data training. Selanjutnya akan melakukan print data score dengan ketentuan akurasi. Nah, maka akan muncul 0,43. Selanjutnya di sini kita coba run lagi. Nah, di sini dia akan membuat suatu variabel prediksi. Pertama itu dia akan membuat suatu variabel prediksi dari data training. Lalu dia akan menampilkan dengan ketentuan yang telah ada, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan lakukan run. Nah, di sini dia akan membuat variabel data training dan menampilkan testing dan outputnya itu akurasi. Selanjutnya sambil menunggu, nah di sini dia pertama itu ada max ini, dia akan melakukan variabelnya itu untuk membuat range 5, 55. Selanjutnya itu ada variabel estimators ops ini, dia akan membuat range dari 10, 220. Selanjutnya ini yang plot ini itu variabelnya itu sebagai variabel untuk menjumlahkan. Lalu di sini ada feature for max ini dia sebagai perulangan, dan ini juga for ini untuk melakukan perulangan. Selanjutnya dia variabel score itu akan sebagai variabel training. Nah, variabel score sebagai variabel training. Selanjutnya ini akan menjadi indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, dan lalu akan di print untuk menghasilkan pengulangan yang sudah ditentukan. Nah, kita coba di run. Nah, ini yang bagian tadi ya. Nah, di sini karena nantinya dilakukan perulangan, maka kita cukupkan saja. Di sini nantinya itu terus berulang sampai laptop kalian nge-lag. Terus saya tidak berhenti. Nah, untuk di bagian yang ini itu nantinya akan muncul ini 0,47. Nah, selanjutnya ini ada import mat. Ini dia akan melakukan import matplotlib. Kita lihat, nah nanti kita lihat di plot nanti akan seperti ini. Nah, di sini dia nantinya itu akan mengimpортkan matplotlib dengan nama lain yaitu plt, dan selanjutnya itu akan mengimpортkan akses 3D untuk menampilkan plot 3 dimensi. Selanjutnya akan memanggil data CM yang sudah tersedia dan menghasilkan plot sebagai figur, dan figur diambil dari CLF. Setelah itu dia akan menjadikan projection 3 dimensi, nantinya ini menjadi indeks 0, 1, 2, dan ini dia akan membuat plot scatter
XY. Nah, selanjutnya dia akan setnya itu berupa slim dengan ketentuan yang ada. Selanjutnya dia akan memberikan nama label X, pada bagian sini label Y, label Z. Dan nantinya hasilnya itu akan dibuat atau di print seperti pada gambar berikut ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.